Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Muniroh, NIM 20 10 11 40 21 43, kelas 03 TPLE 008 Universitas Pamulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari sistem berkas, yaitu media penyimpanan. Sistem pada komputer memiliki 4 komponen utama. Dari perangkat kerasnya, yaitu Central Processing Unit atau CPU, Primary Strong atau memori utama, Secondary Strong atau memori sekunder, dan Input-Output Device. Keempat komponen itu harus ada untuk menjelaskan suatu perangkat komputer agar berjalan dengan baik. Salah satu perangkat keras yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah terletak pada media penyimpanan data. Peran media penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting, karena mereka yang mengatur mengenai berjalannya sebuah proses dan menyimpan data dengan aman. Media penyimpanan data adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data, perintah dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Media penyimpanan data disebut dengan istilah strong medium atau media penyimpanan sekunder. Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan dan alat keluaran. Sebagai alat masukan adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan, maka akan dibuka di komputer. Proses tersebut menjadi input. Sedangkan menjadi alat keluaran adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam komputer dipindahkan atau disimpan dalam media penyimpanan. Jenis-jenis media penyimpanan. Yang pertama, media penyimpanan magnetik. Yang kedua, media penyimpanan optikal. Yang ketiga, media penyimpanan awan. Media penyimpanan magnetik adalah penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Cara kerjanya hanya beberapa. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Macam-macam media dari magnetic disk yaitu 1. Disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca read only, jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau writable. Perkembangan selanjutnya,
Pada tahun 1990, lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB, atau biasa disebut juga zip disk. Contoh kedua yaitu hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluarmasukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau pelat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpannya yang lebih besar juga membedakannya dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Contoh ketiga yaitu flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis. Sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini, ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar, hingga mencapai 1 TB. Selanjutnya yaitu memory card. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik, seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Contoh terakhir yaitu zip drive, merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Yang kedua yaitu media penyimpanan optikal atau optical disk. Adalah penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Cara kerjanya yaitu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang atau putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Macam-macam media dari magnetic disk adalah yang pertama, CD atau compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-WOM, dan CD-Rewritable. Contoh ketiga yaitu CD-ROM. Dewasa ini, compact disk atau CD banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpanan data, CD-ROM memiliki jumlah keunggulan. Selanjutnya, WORM. CD-WORM, kepanjangan dari Write on Read Many, dapat ditulisi melalui komputer.
Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CD-R atau CD recordable. Contoh selanjutnya yaitu CD-RW atau Compact Disc Routable. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CD-R disk yang tidak dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CD-RW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player, atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Contoh terakhir yaitu DVD atau digital video disc. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1321 MB dengan rata-rata burst transfer 12 MB. Jenis-jenis media penyimpanan yang terakhir yaitu penyimpanan awan atau cloud strong. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Cara kerjanya yaitu, untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Macam-macam media dari CloudStrong yaitu Google Drive. Google Drive adalah seperti yang tersebut di namanya. Ini merupakan layanan CloudStrong yang memiliki oleh sang raksasa mesin pencarian Google. Google Drive menyediakan 15 GB penyimpanan gratis yang dibagi dengan berbagai layanan milik Google lainnya seperti Gmail, Google Plus, dan lain-lain yang bersama dengan Google Drive. Google Drive memungkinkan Anda menyimpan, berbagi, dan mengedit file Anda dengan mudah dan berbagai perangkat. Anda juga dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk mengakses dan bekerja dengan file seperti dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Selain itu juga banyak fitur yang bisa Anda dapatkan dengan Google Drive dengan memanfaatkan fungsi pada aplikasi web yang lain. Dan Google Drive juga dapat Anda miliki dengan mudah selama Anda mempunyai akun email milik Google yaitu Gmail. Yang kedua yaitu Dropbox. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Dropbox adalah layanan penyimpanan awan atau CloudStrong terbaik di dunia saat ini. Dengan layanan ini, Anda dapat menyimpan semua file Anda dan sangat mudah untuk diakses maupun dibagikan ke orang lain. Dropbox sangat mudah digunakan dan tersedia di hampir semua platform dan perangkat. Dropbox akan memberikan Anda ruang penyimpanan awan sebesar 2 GB gratis untuk setiap pengguna dan Anda juga bisa mendapatkan ruang penyimpanan tambahan yang lebih besar lagi sampai 16 GB gratis jika Anda berhasil mengajak teman Anda untuk juga menggunakan layanan CloudStrong milik Dropbox ini. Yang ketiga yaitu OneDrive. Microsoft yang sebelumnya mempunyai layanan CloudStrong bernama SkyDrive sekarang memperbaharui layanan penyimpanan awan mereka dengan berbagai macam fitur dan kelebihan lain dengan nama OneDrive. Microsoft juga tidak mau kalah dengan layanan CloudStrong lain dalam upaya untuk mendapatkan ratusan juta pelanggan untuk menggunakan OneDrive dengan memberikan ruang penyimpanan awan gratis sebesar 7 GB sampai 15 GB untuk penggunaannya.
Seperti halnya Dropbox, Microsoft juga akan memberikan Anda tambahan ruang penyimpanan sebesar 5 GB jika Anda berhasil mengajak teman Anda atau siapa saja untuk juga menggunakan OneDrive dan juga 3 GB lebih untuk memungkinkan Anda membackup foto. Yang keempat yaitu Box. Box adalah layanan CloudStrong yang lebih populer di kalangan bisnis dan perusahaan. Berbeda dengan Dropbox yang lebih populer di kalangan individu, Box memberikan Anda 10 GB penyimpanan gratis untuk penggunaan pribadi. Dengan akun pribadi Anda hanya dapat mengupload file yang lebih kecil karena dibatasi 250 MB saja ke media CloudStrong Box. Anda juga dapat mengakses file Anda dengan menggunakan berbagai macam perangkat dan platform dengan berbagai sistem operasi. Contoh terakhir yaitu Mega. Mega mungkin seperti sebuah nama layanan yang tidak asing buat Anda. Ya benar, Mega adalah layanan yang berasal dari file hosting megaupload.com yang merupakan layanan file download upload yang pernah sangat populer. Setelah mengupload.com ditutup, sekarang perusahaan tersebut meluncurkan Mega sebagai layanan penyimpanan berbasis awan atau CloudStrong. Mega memberikan Anda ruang penyimpanan gratis sampai 50 GB. Ini tentu merupakan ruang penyimpanan yang cukup besar bisa Anda gunakan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan media penyimpanan. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk, kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Penyimpanan optikal atau optical disk. Kelebihannya yaitu beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Yang terakhir yaitu penyimpanan awan atau CloudStrong. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya yaitu sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Sekian hasil materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.